untuk menjawab soal nomor 1 yang bagian A, yakni percepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring, yakni bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan MA karena benda bergerakan. Jadi kita bisa tulis sigma F sama dengan M kali A. Untuk komponen-komponen yang bekerja pada bidang ini, yakni ada W, lalu yang ke arah sini ada W sin 30 derajat, lalu yang dari sini ada W cos 30 derajat. Lalu untuk sigma F sama dengan MA, kita bisa menggunakan W sin 30 derajat sama dengan M dikali A. Untuk W nya sendiri kita bisa masukkan nilai M massa dikali gravitasi kali sin 30 derajat sama dengan M kali A. Untuk M nya sendiri yakni 2, lalu untuk gravitasinya 9,8, lalu untuk sin 30 derajat yakni sama dengan setengah, lalu 2 kali A. Ini bisa kita coret-coret, maka A bisa didapatkan 9,8 dibagi 2 sama dengan 4,9 meter per second kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan yang B, yakni berapa jarak R, kita bisa jawab. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yakni ketika benda dari sini sampai di sini ya. Jadi kita tuliskan EMF sama dengan EMI. Untuk EMF-nya yakni setengah MVF kuadrat kita sama dengan setengah MV0 kuadrat ditambah MGH. Kita bisa menghilangkan setengah M-nya dengan mengkalikan 2 per M, maka didapatkan VF kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Lalu VF sama dengan akar V0 kuadrat ditambah 2GH. Untuk mencari V0 kuadrat, kita pertama-tama kita cari dulu V0 sama dengan akar 2GH. Kita masukkan angka-angkanya, 2, G gravitasinya yakni 9,8, lalu untuk H-nya 0,5. Hasilnya sekitar 3,13 meter per second. Karena V0 kuadrat ini komponen vertikal, berarti kita cari VY sebagai komponen vertikal dari V0 kuadrat sama dengan V0 dikali sin 30 derajat, yakni sama dengan V0 itu 3,13 dikali sin 30 derajat yakni setengah, yakni sekitar 1,57 meter per second. Lalu kita bisa masukkan hasil tersebut ke persamaan ini, yakni V0-nya 1,57 kuadrat ditambah 2 dikali B-nya gravitasi 9,8, lalu H-nya H besar yakni 2 meter. Didapatkan hasilnya yakni sekitar 6,45 meter per second. Setelah kita mengetahui VF, kita cari
kecepatan VY atau kecepatan rata-rata vertikalnya, yakni kita masukkan VY rata-rata sama dengan 6,45 ditambah ini VY kan 1,57 sebagai komponen vertikalnya, kita masukkan 1,57 dibagi 2, yakni 4,01 meter per second. Lalu kita bisa cari waktunya terlebih dahulu, yakni kita bisa menggunakan rumus H sama dengan VY dikali T, yakni T sama dengan H VY rata-rata dari VY rata-rata dibagi VY rata-rata sama dengan 2 dibagi 4,01. Ini jawabannya sekitar 0,499 second. Nah, setelah diketahui waktunya, baru kita bisa menjawab R-nya. Nah, sebelum menjawab R, kita hapus ini terlebih dahulu. Untuk mencari kecepatan komponen horizontalnya, maka Vx sama dengan V0 kali cos 30 derajat, yakni 3,13 kali cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi jawabannya sekitar 2,71 meter per second. Lalu kita bisa menjawab R-nya. R sama dengan Vx kali T, yakni 2,71 dikali T-nya ini 0,499. Jawabannya sekitar 1,35 meter. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang C, yakni berapa waktu yang berlalu sejak balok dilepas sampai balok menyentuh tanah. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus kecepatan. Kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Namun di soal ini kita tidak diketahui jaraknya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus percepatan, yakni kecepatan bagi waktu. Lalu untuk mencari, kan yang ditanya adalah waktunya, waktu totalnya dari soal ini, kita bisa tulis V sama dengan V dibagi A. Kita bisa tuliskan ini ke sini dengan V dibagi A. Untuk V-nya di soal yang B tadi kan diketahui 3,13 meter per second. Kita bisa masukkan 3,13 per. Untuk percepatannya itu di soal yang A, yakni 4,9 meter per second kuadrat, kita bisa masukkan ke sini. Ini hasilnya sekitar 0,64 second. Ini untuk T yang di sini. Lalu untuk T yang mulai dari sini sampai sini di soal yang B kan sudah diketahui, yaitu sekitar 0,499 second. Kita bisa tuliskan berarti T total 0,499 ditambah ini dari soal yang sebelumnya, soal yang B 0,499 second ditambah 0,64. Ini 1,5
second. Lalu untuk menjawab soal nomor 2 yang A, apakah benda bergerak? Di sini terdapat gaya yang mendorong balok ini ke arah kanan sebesar 12 Newton. Lalu ada beratnya, yakni sebesar 5 Newton. Lalu ada gaya gesek statisnya ini ke atas. Nah, untuk benda ini, apakah benda ini bergerak atau diam, kita dapat mencarinya yang awal yaitu mencari Fs dengan µs dikali normal, yaitu µs-nya 0,6 dikali normalnya yakni 12. Ini 0,6 bisa kita tuliskan dengan 6/10 dikali 12, yaitu sekitar 7,2. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan apakah benda ini bisa bergerak atau diam. Jika benda ini bergerak, berarti W atau berat benda ini harus lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Tetapi tidak, kita bisa tahu ini kan W-nya 5 Newton, tetapi gaya geseknya itu 7,2. Berarti dapat disimpulkan bahwa benda tersebut diam karena W lebih kecil dari Fs, yakni 5 lebih kecil dari 7,2. Lalu untuk menjawab persoalan yang B, gaya yang diterima balok akibat dinding dalam notasi vektor, kita dapat mencarinya yaitu ada gaya normal, ini ke arah sini kan ada hukum Newton ketiga ya, yaitu aksi reaksi, yaitu ketika benda diberi gaya ke dinding ini sebesar 12 Newton, maka dinding tersebut juga memberikan gaya yang sama ke benda tersebut. Namun kan ini dalam koordinat kartesius, kalau kesini kan positif, namun kalau ke arah kesini kan negatif, berarti ini min 12 Newton. Kita bisa tulis yaitu gaya normal n vektor itu min 12 ke arah sana, yaitu I topi. Lalu ada gaya gesek, yaitu gaya gesek statisnya, gaya gesek statis, yaitu Fs vektor. Itu karena ke arah atas itu 7,2 J topi. Lalu untuk gaya dari dinding kita dapat tulis dengan min 12 I topi ditambah 7,2 J topi. Nah, ini kan gaya dari dinding. Untuk gaya yang diterima balok, untuk balok itu min 12 I topi ditambah 5 J. Lalu untuk menjawab soal yang nomor 4 yang bagian A, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yakni yang pertama yaitu pada M1 kita ketahui di sini ada W atau berat benda. Lalu
Di sini ada W cos theta 1, lalu di sini ada W sin theta 2, lalu ada gaya normalnya juga ke atas ini. Lalu juga ada gaya genangan tali, dan ini juga ada gaya koefisien gaya gesek kinetisnya ke arah. Kenapa kok ke arah situ? Dapat kita asumsikan bahwa sistem ini bergerak ke arah kiri karena diketahui kan M1 nya itu lebih besar daripada M2. Oleh karena itu gaya geseknya ke atas untuk M1. Lalu untuk M2 di sini ada W, lalu di sini juga ada W cos theta 2, lalu di sini ada W sin theta 2, juga ada gaya normal 2, juga ada gaya tekanan tali. Lalu untuk gaya gesek M2 ini berarti ke arah bawah karena sistem bergerak ke arah kiri. F, K. Ini untuk jawabannya A. Lalu untuk pertanyaan yang B, yaitu tentukan percepatan balok. Nah, kita ketahui yang di pertanyaan sebelumnya yang A, ketahui bahwa sistem ini bergerak ke arah kiri. Berarti untuk benda satu yaitu balok ini yang M1, kita dapat tuliskan sigma F sama dengan M1A. Untuk gaya-gayanya yaitu ada W sin ini benda benar W sin 1 dikurangin FK dikurangin T sama dengan M1 kali A. Lalu untuk benda kedua yaitu gaya-gaya yang bekerja, yaitu kita tuliskan dulu sebelumnya sigma F sama dengan M2 kali A, yaitu ada T dikurangin W sin theta 2 dikurangin FK. Ini FK1, lalu yang ini FK2 sama dengan M2A. Nah, ini bisa kita ubah menjadi T sama dengan M2 kali A ditambah W sin theta 2 ditambah FK2. Lalu ini kan persamaan 1, ini persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Nah, ini persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1 ini. Jadi maka didapatkan W sin theta 1 dikurangin FK 1 kurangin, kita buka kurung, kita masukkan persamaan ini M2A ditambah W sin theta 2 ditambah FK2 sama dengan M2 kali A. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu
Ini kita kalikan dengan min ini, maka didapatkan W sin theta 1 min FK 1 min M2A min W sin theta 2 min FK 2 sama dengan M2 kali A. Nah, kita pindahkan ini M2 ini M1. Itu M1. Kita pindahkan M2 kali A ke sebelah kanan karena kan yang ditanyakan adalah percepatan balok. Maka didapatkan W sin theta 1 min FK 1 min W sin theta 2 min FK 2 sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Ini bisa kita faktorkan menjadi W sin theta 1 min FK 1 min W sin theta 2 min FK 2 sama dengan buka kurung, kita faktorkan menjadi M1 ditambah M2 dikali A. Lalu persamaan ini kita jadikan, karena yang dicari adalah percepatannya, maka A sama dengan W sin theta 1 min FK 1 min W sin theta 2 min FK 2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Sebelum itu kita harus cari W sin theta 1 dan FK nya untuk masing-masing balok ini. Yang pertama yaitu W sin theta 1, yaitu W nya 3 kali 9,8 dikali untuk sin theta 1 yaitu sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Maka didapatkan, kalkulator, maka didapatkan yaitu 14,7. Lalu untuk W sin theta 2 yakni 2, karena masanya M2 adalah 2 kilo, 2 dikali 9,8 dikali sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, atau kita bisa tulis akar 3 akar 3/2. Untuk hasilnya sendiri yakni sekitar 16,95. Lalu untuk mencari FK, yang pertama yakni FK 1, kan untuk W nya FK 1 itu W cos theta 1. W cos theta 1 itu kita tulis terlebih dahulu dikali dengan mu K dari mu K1 itu tadi 0,1 mu K1. Kita bisa tulis
Misalnya W-nya itu 3 dikali 9,8 dikali cos 30 yaitu akar 3/2 dikali dengan 0,1, yaitu sekitar 2,54. Lalu ini FK1. Untuk FK2 sama ini dengan rumus ini. Sama dengan rumus ini. Untuk W-nya yaitu W cos theta 2. W cos theta 2 dikali dengan mu K 2. Untuk ini 2 dikali 9,8 dikali dengan cos theta 2 yaitu cos 60 derajat yaitu setengah dikali dengan untuk mu K 2 yaitu 0,2. Maka didapatkan didapatkan 1,96. Lalu kita tuliskan lagi persamaannya. Ini A sama dengan, langsung kita masukkan aja W untuk W sin theta 1 yaitu 14,7 kita kurangin untuk gesek kinetis 1 yaitu 2,54 kita kurangin W sin theta 2 yaitu 16,95 kita kurangin juga dengan FK2 yaitu 1,96 kita bagi dengan M1 ditambah M2 yakni 3 ditambah 2 5 hasilnya adalah 1,3 meter min 1,3 meter per second kuadrat. Nah, di sini hasilnya min. Berarti untuk asumsi awal kita yaitu benda bergerak ke kiri, namun untuk hasilnya yang min seperti ini, bahasanya benda bergerak ke arah kanan. Maka kita dapat tulis A sama dengan 1,3 meter per second kuadrat dengan M2 atau balok kedua itu turun dan M1 nya itu naik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang C yaitu mencari tegangan tali. Kita mencari tegangan tali bisa menggunakan yang sebelumnya tadi yaitu dengan persamaan yang kedua yaitu T sama dengan M2A ditambah W sin theta 2 ditambah dengan FK2. Nah, untuk M2 yaitu 2 kilo kita kalikan dengan percepatannya yaitu 1,3 ditambah dengan untuk W sin theta 2 dari hasil perhitungan sebelumnya yaitu 16,95. Untuk FK2 nya juga dari hasil perhitungan sebelumnya yaitu 1,96. Maka di sini didapatkan hasilnya adalah yakni 21,51
Newton untuk ketegangan tali. Lalu untuk soal nomor 4 bagian A, kecepatan balok sesaat setelah dibunuh peluru. Kita gambarkan terlebih dahulu ketika balok menancap ke dalam ketika peluru menancap ke dalam balok. Ini MK. Ketika peluru menancap ke dalam balok, maka balok tersebut akan bergerak ke arah sini. Kita bisa gambarkan sini. Nah, di sini masanya sama dengan baloknya itu sendiri, yaitu 20 kg. Nah, untuk massa pelurunya kita ubah dulu 0,7 gram ini menjadi kilogram, yaitu 7 kali 10 pangkat min 4 kg. Nah, ketika di sini berarti masanya tidak hanya massa balok aja, tetapi juga massa pelurunya. Maka bisa kita tuliskan M sama dengan M besar, MP ditambah MK. Maka MP-nya yaitu 7 kali 10 pangkat min 4 ditambah 20, itu sekitar 20,0007 kg. Lalu kita cari jarak H. H itu adalah jarak ketika benda awal ini dengan ketika benda setelah pelurunya menancap ke dalam balok. Nah, dan kita bisa misalkan L-nya ini, L awal itu sebagai S dan L ketika ditancapi oleh peluru sebagai S aksen. Maka didapatkan H sama dengan S dikurangin S aksen. Untuk S-nya sendiri yakni 2 meter, kita tuliskan 2 kurangin L sin 53 derajat. Maka didapatkan 2 dikurangi L sin 2 sin 53 derajat yaitu 0,8 sama dengan 0,4 jarak ini. Lalu untuk mencari kecepatan balok sesaat, yakni kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi dengan EK sama dengan EP, di mana EK adalah energi kinetik dan rumusnya setengah mv kuadrat sama dengan mg. Kita pindahkan karena kita mencari kecepatannya, setengah mv kuadrat ke sini menjadi 2 m mg per 2 m. Kita bisa coret M-nya V kuadrat dengan kan ini
1 kita 2GH, lalu V sama dengan akar 2GH, maka didapatkan 2 dikali 9,8 kali hanya 0,4. 2 kali 9,8 kali 0,4 sama dengan akar 7,84. Untuk hasil akar 7,84 tadi sekitar 2,8 meter per second. Ini untuk jawabannya A. Lalu untuk pertanyaan B, yakni besar kecepatan peluru, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu P peluru sama dengan P puncak. Nah, sini MP untuk massa peluru dan FP untuk kecepatan peluru. Lalu untuk M puncak kita menggunakan M besar dan F aksen. Kita di sini kan ditanyanya kecepatan peluru, maka kita ubah, kita pindah ruas MP ke kanan, ruas kanan. FP di sini, nah, massa P puncak yaitu massa total ketika balok sudah ditembak dan peluru sudah menancap di dalam balok tersebut, yaitu M puncak ditambah M peluru ditambah M balok MK, yaitu 7 kali 10 pangkat min 4 ditambah 20, yaitu sekitar 20,0007 kilo. Kita masukkan ke sini untuk M besar ini, yaitu 20,0007 dikali dengan reaksen, yaitu kecepatan balok sesaat tadi, yaitu 2,81 per MP, yaitu massa peluru 7 kali 10 pangkat min 4. Maka dapatkan untuk FP nya yaitu 8 kali 10 pangkat